Halo teman-teman DS Aquatic, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu setia mengikuti channel ini. Oke teman-teman, jadi hari ini pas hari ke-90 ya teman-teman. Hari ke-90 dari cycling atau awal akuarium besar ini di setup ya teman-teman. Jadi praktis hampir 1 bulan lebih ya, ini saya nggak ada update akuarium sama sekali karena memang yang pertama lumayan sibuk ya dengan kegiatan kerjaan kantor. Kemudian berikutnya memang dalam 1 bulan ini saya lagi ini ya berpikir-pikir keras ya bagaimana mengatasi beberapa masalah di akuarium ini. Yang jelas saat ini saya masih semangat ya teman-teman untuk update dari akuarium ini, jadi belum menyerah, jadi saya belum pensiun dari hobi akuarium ini ya teman-teman. Malah saya nambah akuarium 3 lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi gitu aja untuk update nya sendiri teman-teman. Saya mulai dari SAM dulu ya teman-teman, kondisi parameter air dulu lah. Ini saya praktis hampir 1 bulan ini nggak testing parameter ya teman-teman. Jadi memang parameter yang sekarang ini, memang saya tes karena memang saya sedikit ada ini ya teman-teman, teaser dulu ya akuarium tambahan ini ya. Ini ya teasernya ini, nanti saya jelaskan lebih jelas. Jadi dalam 1 bulan ini atau semenjak saya cycling ya, saya hampir tidak pernah ganti air atau water change ya teman-teman. Water change besar itu nggak pernah, jadi sampai 10% tuh belum pernah ya sama sekali. Kemarin sempat bersihin refugium ini yang kemarin sempat parah, itu pun 1 ember aja ya, dan itu nggak sampai 1 galon atau 19 liter, mungkin kira-kira sekitar 10 literan lah. 10 literan itu saya ganti untuk nambah ini aja ya, air ini ya teman-teman, biar nggak terlalu kosong untuk menggantikan air yang hilang. Dan di hari ke-90 ini saya juga belum water change teman-teman, jadi saya cerita apa adanya. Memang kondisi ini memang parah ya teman-teman. Jadi semenjak saya nggak update kemarin di minggu ke-8 kalau nggak salah ya, itu kondisinya sudah saya bilang sangat parah ya teman-teman. Jadi nitrat sudah naik ya, sudah waktu itu sudah sekitar 20 ppm ya teman-teman ya. Jadi seperti teman-teman lihat di sini, praktis eksperimen saya tentang SPS kemarin itu gagal total ya teman-teman ya. Jadi nanti saya jelaskan faktor-faktornya apa aja nanti yang membuat eksperimen saya gagal. Ini memang ini ya, saya memang terlalu terburu-buru ya pastinya ya, cuman karena penasaran gimana lagi ya. Oke teman-teman, jadi dalam tes ini ya praktis saya tes secara singkat aja. Jadi di sini saya tes pH. Untuk pH nya sendiri masih di angka 8 ya teman-teman sekarang. Jadi pH nya itu belum pernah sampai saat ini drop ke angka 7 ya, atau di bawah 8 belum pernah. Jadi ya di seputaran 8,15, 8,3 pun belum pernah teman-teman. Pernah sekali ya, mungkin pas waktu awal cycling ya. Kemudian nitrat, nah nitratnya seperti ini teman-teman ya. Ini masih udah lumayan pink lagi kan ya, ini masih kurang begitu bagus ya teman-teman. Kalau saya lihat di sini sih mungkin masih di angka ini ya, udah lumayan ya teman-teman, sudah lumayan ya. Kalau saya lihat di sini ini udah menginjak di angka 5 ppm ya teman-teman ya. Ya saya bilang 5 atau 10 ppm ya. Kalau 10 juga nggak terlalu ya, 10 5 ppm lah, 5 sampai 10 ppm ya, 5 sampai 10 ppm. Ini lebih bagus dari terakhir saya tes ya teman-teman. Terakhir saya tes itu setelah kemarin, setelah minggu ke-8, mungkin sekitar minggu ke 9 atau 10 ya, itu
sempat 50 ppm teman-teman ya, sempat di angka ini ya, di sini ya 50 ppm. Itu parah sekali itu, karena memang kebanyakan coral SPS saya mati waktu itu. Jadi pasti amonianya juga parah, kemudian nitratnya pasti juga makin meningkat dan sampai angka 50 ya teman-teman. Jadi ya praktis semua Monty, kemudian SPS acroporanya tewas semua teman-teman ya. Oke, jadi itu parameternya. Dan untuk di sini untuk KH-nya, KH yang sekarang ya, setelah saya ganti air, bukan ganti ya, saya tambahi air sekitar 2 galon ya, 2 galon untuk sekitar 40 liter itu, hampir 40 liter itu ada peningkatan ya teman-teman. Jadi pH-nya kemarin saya sempat tes pH beberapa sekitar 1 minggu yang lalu ya. Saya sempat tes KH ya. Sempat tes KH itu sampai 5,6 DKH ya teman-teman. Parah kan ya dropnya. Dari dulu awal-awal sekitar 8, sekarang 5,6. Seminggu lalu 5,6. Terus hari ini saya tes, setelah saya tambah air sekitar 40 liter itu naik menjadi sekitar 6,7 ya teman-teman, 6,7 DKH ya. Kemudian untuk magnesiumnya juga ada peningkatan. Sempat ada level dia ngedrop sampai di angka 1100-an ya teman-teman, dan sekarang itu udah naik sekitar 1280 setelah saya tambahi air sekitar 40 literan. Kemudian yang terakhir kalsium. Nah, kalsium sampai saat ini belum sempat ngedrop ke ini ya teman, nggak sampai drop di bawah 400. Jadi range-nya sekitar 400 sampai 420 itu aja. Jadi untuk penyerapannya nggak terlalu signifikan ya, nggak terlalu separah waktu masih ada SPS dulu ya teman. Jadi untuk kondisi saat ini ya bisa dibilang ya cukup lah kalau menurut saya ya, cuman masih belum ideal kalau saya mau pelihara SPS lagi. Jadi seperti itu kondisi parameternya teman, dan kondisi koralnya ya teman-teman ya, saya mau update dulu. Nah, di sini koralnya yang pasti ada beberapa yang survive ya teman-teman ya, yang saya beli kemarin, cuman kebanyakan dari koral yang jenis-jenis ada tulangnya seperti itu Sinarina ya teman-teman. Sekali ya, Sinarina itu udah mulai drop karena kemarin kemungkinan karena dalam 1 minggu ini mungkin parameternya jauh ngedrop ya teman-teman. Kayak magnesium itu sampai level 1100 ya kemarin, magnesium DKA pasti, alkalinity itu sampai 5,6. akhirnya seperti itu teman-teman, yang agak bertulang-tulang seperti ini. Symphilia juga seperti ini ya teman-teman, dan lain-lainnya juga. Ini juga nanasan ini di sini bleaching ya teman-teman, dan yang lainnya seperti ini teman-teman. Jadi karang otak saya yang metalik kemarin tewas juga teman-teman ya. Jadi yang bertulang ini sangat rawan ya kemarin ya. Walaupun yang di sana itu karang otak saya dulu di akuarium lama sudah ini ya teman-teman, sudah sekarat ya, tapi sudah sedikit recover ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kalau jamur coa ini nggak ada masalah ya. Ini coa candy apple sudah rimbun kayak gini ya. Blastonya juga bisa saya bilang termasuk jenis yang kuat ini teman. Ini sudah hampir, bisa saya bilang hampir 2 tahun ya sampai di sini ya, karena di bulan April atau Maret ya, Maret ini bisa saya bilang sudah enggak sih 1 tahun lah, 1 tahun lebih lah, hampir 1 tahun lah, 1 tahun ya. Ini hampir 1 tahun. Terus yang lainnya ini ya paling lama Blasto ya teman-teman, sama ini juga hampir 1 tahun ya di akuarium saya nih. Candy apple yang kemarin dari mata mungkin sekitar mata 6, sekarang udah segitu banyak teman-teman. Jadi untuk zoa, terus kemudian jamur ya, ini jamur juga itu tahan sekali ya teman-teman. Oke, dan kemudian saya punya ini satu lagi payungan ya, payungan biasa. Kemarin saya beli sekitar mungkin udah sekitar hampir setengah tahun yang lalu, nggak sampai sih, nggak sampai. Ini soalnya ada di tank lama ya teman-teman, saya pindah ke sini
Dan kimanya juga masih sehat ya, dulu ada di tank lama ya. Ini juga masih sehat. Yang ini karangan emot sisa-sisa juga satu cabang ini masih hidup. Kemudian ini hidup juga, cuman cacingan ya teman-teman. Dan zoa-zoa lainnya saya tempel di sini ya teman-teman. Di sana ada zoa juga. Jadi praktis di 3 bulan ini tank lama saya sudah saya pindah ya isinya ke sini semua, karena memang udah nggak terlalu banyak isinya ya teman-teman. Jadi ya seperti ini kondisinya. Dan tank yang atas saya pindah ke sini ya teman. Ini 3 akuarium yang saya bicarakan tadi ya teman-teman, yang saya bahas, sempat saya bahas tadi ya. Jadi 3 ini 1 2 3 nambah 3 nanti ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Perjalanan ngerif seorang pemula yang nggak jelas ya teman-teman. Oke, jadi itu teman-teman kondisi seperti ini. Nah, jadi kenapa kemarin saya memutuskan untuk nambah 3 akuarium lagi ya teman-teman? Karena memang akuariumnya ada, lampu juga ada. Nah, jadi saya putuskan untuk nambah lagi, dan saya juga sudah rombak ruangan ini, walaupun ruangan ini masih belum oke ya dalam hal suhunya ya teman-teman ya. Tapi ada beberapa koral yang dengan kondisi sekarang itu masih sehat ya. Gonionya ini sudah hampir, saya bilang sudah hampir setengah tahun ya teman-teman di sini. Belum ada tanda-tanda kematian ya teman-teman. Ini walaupun dia nggak pernah ini ya, nggak pernah nggak pernah mekar secara maksimal, walaupun di tank sebelumnya di sini juga nggak pernah mekar maksimal, tapi nggak mati teman-teman. Itu yang membuat saya lebih happy ya. Jadi nggak ini ya, nggak terlalu kecewa ya. Biasanya saya pelihara ini paling banter Gonio itu 2 bulan udah tewas teman-teman ya. Jadi semuanya seperti ini teman-teman, karena 1 bulan kemarin parameter juga sudah nggak jelas, dan banyak koral-koral SPS yang mati di akuarium ini, dan banyak korbannya lah yang jelas. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, balik lagi ke eksperimen SPS saya teman. Jadi eksperimen SPS saya itu bisa saya bilang gagal. Jadi pertama, ini menurut saya teman. Jadi faktor pertama adalah parameter air teman-teman ya. Parameter air saya selama berapa minggu yang lalu itu, dan ketika saya tambahin banyak koral ya teman, itu langsung menanjak ya teman-teman ya, terutama di nitratnya. Nah, nitrat yang nggak stabil ini ya bisa dibilang selalu di angka lebih dari 20 ppm lah, atau 10 lebih dari 10 ppm, atau paling nggak 5 ppm itu sudah membuat ini ya teman-teman, SPS Acro yang sama Monty yang saya pelihara kemarin shock berat ya, atau stres ya. Jadi semuanya bleaching, semuanya daging-dagingnya lepas, dan akhirnya mati semua teman-teman. Jadi bisa dibilang nggak ada yang survive yang kemarin. Jadi itu faktor pertama ya, kondisi parameter yang nggak stabil. Kemudian faktor kedua yang di tank ini yang kurang oke ya, bukan kurang oke, jadi memang nggak ideal ya untuk SPS ya. Ini adalah temperatur ya teman-teman. Jadi temperatur ini suatu masalah yang besar ya di sini ya, di akuarium saya ya teman-teman ya. Jadi ini seperti ini teman-teman ya, suhunya ini 31 derajat. Ini saya juga heran, 31 derajat. Cuma kalau saya pegang ini juga nggak terlalu anget-anget banget ya. Jadi ini sensornya, sensor ini, sensor termometernya. Jadi seperti itu. Jadi suhu sekarang ini 31 ya, 31,1 gitu. Kalau malam pun kadang sampai 32. Jadi itu faktor yang bisa saya bilang faktor besar ya, yang mempengaruhi eksperimen saya kemarin ya tentang SPS. Jadi itu satu faktor yang membuat SPS kemarin mati ya, 31 derajat. Ini bagaimana teman-teman?
Jadi paling enggak teman-teman harus paling enggak 25 derajat ya untuk melihara SPS itu ya, karena memang biasanya di lautan juga suhunya kurang lebih segitulah di lautan ya. Jadi ini beda berapa ya, beda 6 derajat, ini sudah sangat besar ya teman-teman pengaruhnya ya. Walaupun untuk beberapa koral seperti saya contohkan di atas ini tidak terlalu berpengaruh, seperti zoa, jamur itu dan beberapa payungan ini enggak terlalu ngaruh. Cuman suhu yang rendah atau suhu yang idealnya ya, seperti kita memelihara tanaman air tawar juga. Saya dulu pernah sedikit nggak lama ya mencoba-coba aquascape, itu suhu yang ideal memang sekitar 25 derajat ya teman-teman ya. Untuk memelihara aquascape pun kalau kita mau apa namanya hasilnya bagus, tanamannya seger, itu suhunya juga harus rendah teman-teman, 25 derajat paling enggak ya idealnya ya, seperti itu. Jadi suhu yang rendah itu pastinya kadar oksigennya juga lebih tinggi ya teman-teman daripada suhu yang panas ya seperti ini. Jadi sangat bagus juga untuk ini ya, untuk tanaman ya. Oke teman-teman, jadi itu kondisinya salah satu faktor yang membuat kondisi akuarium ini tidak memungkinkan ya untuk melihara SPS, walaupun dari hasil eksperimen saya kemarin ya. Walaupun eksperimen ini cukup bisa dibilang ini ya, cukup bisa dibilang membuang duit ya. Lumayan banyak ya, sekitar ratusan ribu lah, sampai nggak sampai jutaan. Oke, tapi itu sudah jadi pengalaman juga ya buat saya ya teman-teman ya. Tapi iyalah, jadi nanti kita pelan-pelan akan benahi satu persatu ya teman-teman, karena ya memang ini hobi ya, hobi juga sampai saat ini pun tidak menghasilkan, bisa saya bilang itu justru habisin duit, bisa dibilang seperti itu. Tapi ya gimana lagi ya, itu karena saya juga masih penasaran ya, karena target saya itu saya ingin memelihara SPS, cuman sampai sekarang pun masih belum bisa. Jadi itu dua faktor yang cukup ngaruh ya di kondisi tempat saya ini. Jadi parameter air belum oke, belum stabil, suhu juga tinggi, dan kedua lampu ini teman-teman ya. Lampu ini saya sebenarnya agak sedikit jengkel ya, kenapa ya ini LED-nya ini juga suram ya. Jadi saya praktis nggak bisa setting teman-teman. Ini cacat produk atau gimana ya dari Luminous ini ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk settingnya saya harus di tempat gelap ini teman-teman, jadi baru bisa samar-samar lihat OLED-nya ini ya teman-teman. Kalau dari setting sudah saya coba ganti beberapa kali juga nggak ngaruh juga ya teman-teman. Jadi praktis ini saya agak susah setting ya teman-teman ya di Luminous ini ya. Saya nggak tahu ini bisa dibalikin atau enggak ya, udah dapat garansi atau enggak, nggak tahu. Enggak, udah. Jadi yang penting masih bisa dipakai. Ini masih saya pakai ya teman-teman. Nanti rencananya saya akan mau pindah di sini ya, saya mau pindah di sini. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk hari ini apa yang saya lakukan ya di minggu ini ya. Jadi minggu ini saya akan pindah semua koral ya kira-kira yang ada di sini ke akuarium baru saya di sana ya teman-teman ya. Saya pindah di sana, akuarium baru saya pindah semua ke sini ya. Jadi sini sementara mungkin nanti akan kosong sama koral yang saya biarin, ikannya biar sini lah. Ikannya akan saya taruh di sini, koralnya pindah di akuarium yang di sini semua. Ini tetap di sini. Jadi biarlah ikan ada di sini. Jadi kalau mau bongkar-bongkar pasir sampai jamurnya ketutupan ini sampai ini ya udahlah, serah gitu kan. Nanti saya pelan-pelan nanti akan tanami yang di atas saja ya, daripada di pasir nanti belakangan. Nanti kedepannya mungkin beberapa ikan nanti akan saya pindah ke sana juga biar kosong, biar koral aja mungkin ya. Soalnya saya sebenarnya
belum terlalu ini ya, terlalu seneng ya melihara ikan ya. Nggak tahu, mungkin beda ya seleranya ya. Jadi mungkin saya akan isi koral dan mungkin ikan sedikit aja, ikan ini aja lah yang tersisa dari ini ya, tinggal di sini di akuarium ini. Dan berikutnya yang pasti ya ini ya teman-teman, jadi 2 akuarium ini mungkin satu nanti saya akan coba ini ya, buat ini ya, buat tank anemon ya, kemarin yang belum sempat belum sempat terwujud ya teman-teman. Jadi di sini 2 live rock ya, live rock ini dari SAM lama ya teman-teman, saya pindah ke sini karena sayang sekali SAM yang lama masih ada sih sebenarnya, cuman airnya saya puter aja ya teman-teman, pakai wave maker supaya nggak ini ya, nggak busuk atau gimana, nggak ada sirkulasi. Jadi live rocknya saya pindah ke sini, ada 3 live rock ini saya pindah ke sini, dan rencananya mungkin salah satu ini akan saya pakai untuk tank anemon ya teman-teman ya. Jadi keinginan saya yang sebelumnya bikin tank anemon yang gagal di di kesempatan sebelumnya ini, semoga kali ini bisa terwujud ya di sini ya. Jadi untuk lampunya ini lampu Aquanex versi 1, lampu yang saya pakai di akuarium sebelumnya kalau teman-teman ngikuti ya. Oke, jadi seperti itu Aquanex 1. Nah ini lampu akuarium ini, nah akuarium ini saya bikin bikin frag tank ya teman-teman. Ini saya sudah belikan frag raknya seperti ini ya. Jadi ini akuarium panjang 80 cm, frag raknya seperti ini. Jadi ini saya sudah mau isi lagi teman-teman ya, isi lagi. Ini saya sudah bikin air tapi belum selesai, ini saya mau isi lagi. Nah terus secara singkat aja teman-teman ya, nanti akan saya bahas di video berikutnya karena udah terlalu panjang. Jadi sistemnya seperti apa teman-teman? Jadi sistemnya ini ya seperti ini. Jadi saya punya satu SAM, kemudian di sana ada pipa. Nah pipa yang satunya naik ke atas ke akuarium besar ini, satunya saya cabang ya teman-teman, saya cabang ke sana, masuk lewat sana belakang, yang satu masuk ke sini kedua akuarium ini, dan satu lagi masuk ke atas ya teman-teman ya. Jadi ini suplainya cuma satu pompa aja ya teman-teman, satu pompa 3000 liter, jadi rasanya masih kurang. Mungkin nanti saya pelan-pelan akan ganti ke LPH yang lebih tinggi, yang mungkin sekitar 6000 supaya tambah kenceng, walaupun sekarang sebenarnya sudah kenceng ya teman-teman. Kalau lihat buangan airnya seperti itu. Nah ini saya belum testing yang ini ya teman-teman. Jadi sistemnya seperti itu, sederhana sekali ya teman-teman. Dan ini dua pipa pembuangan, ini dari sebelah sana ya, sana langsung ke sini nanti ya. Intinya satu SAM ini untuk mengcover 1 2 3 4 akuarium ya teman-teman. Jadi saya buat sistem yang simple aja karena saya nggak mau maintain otomatis gini banyak akuarium sendiri-sendiri. Jadi cukup ini saya maintain untuk water change, untuk airnya juga dari satu ini aja teman-teman, yang dari SAM ini aja semuanya otomatis nanti sudah ini ya, sudah top upnya sudah mengcover di akuarium di sini ya teman-teman. Jadi seperti itu ya sistem secara singkatnya teman-teman, gambarannya nggak terlalu rumit, nggak terlalu aneh-aneh juga. Dan yang jelas kemungkinan pelan-pelan saya akan mau upgrade protein skimmer juga, nanti akan saya naikkan, mungkin kapasitasnya lebih tinggi. Kemudian pompa mungkin saya akan naikkan juga ya nantinya. Terus kemudian pelan-pelan saya akan coba ngumpulin duit untuk beli ini ya, beli chiller lah teman-teman ya. Itu untuk mengatasi masalah suhu yang tinggi ya teman-teman, 31 derajat teman-teman. Jadi untuk melihara SPS juga bisa dibilang impossible ya. Salah satunya. Dan yang kemudian saya pengen juga upgrade lampu ini teman-teman ya. Saya mau beli, rencana kalau ada duit ya, saya mau beli lampu yang bermerek aja teman-teman, yang udah pasti hasilnya bisa menumbuhkan koral.
Kalau luminos ini mungkin oke ya untuk zoa dan lainnya, cuman saya belum lihat performanya untuk karang-karang yang lain ya teman-teman. Jadi untuk SPS pun juga saya belum bisa review oke atau enggak, karena saya nggak punya ya. Jadi ya itulah, jadi pelan-pelan nanti sistemnya akan saya upgrade ya teman-teman, terutama lampu. Saya ingin ada satu merek lampu ya, dua merek sebenarnya. Saya bingung antara mau beli Aqua Illumination atau Radion ya teman-teman ya. Nanti doakan saya dapat duit yang lumayan ya untuk membeli itu, karena harganya memang lumayan. Jadi pemikiran saya ya gimana ya balik lagi ya semuanya ke budget ya teman-teman. Kalau memang budgetnya nggak mencukupi ya nggak usah dipaksakan. Tapi kalau memang kita bisa nabung untuk membeli untuk kebutuhan hobi ya, namanya hobi ya teman-teman tahu sendiri, mungkin udah ada yang nggak mikirin duit atau gimana. Cuman buat saya masih inilah bukan kebutuhan utama, jadi masih bisa jadi tahan dikit-dikit lah. Jadi ya pelan-pelan aja sambil nabung kita perbaiki sistemnya. Dan salah satu impian saya teman-teman, impian seorang reviewer memelihara yang susah SPS. Syukur-syukur kita bisa ternak ya, bisa bilang ternak dalam tanda kutip, ternak koral di sini. Rencana saya seperti ini, saya akan pakai untuk rectangle nanti, mungkin zoa ya yang paling gampang itu saya pelihara nanti, karena zoa sudah terbukti di sini sudah hidup, berkembang biak. Nah itu salah satunya teman-teman. Jadi kalaupun saya pelihara akuarium itu, membuat akuarium big tank sebisa mungkin itu nggak cuman hidup aja ya teman-teman, ini berkembang ya. Intinya ada hal yang mungkin kita bisa ambil dari sana, atau ada hal yang bisa kita bisniskan dari sana ya. Mungkin jual koral misalkan, zoa gitu, yang itu paling nggak bisa ada sedikit duit kita yang sudah kembali ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya nggak sekedar untuk memelihara aja, dan memelihara yang kemudian ya yang pasti benar-benar berkembang dan menghasilkan ya ininya teman-teman ya, itu ya. Tapi ya pelan-pelan lah semuanya, karena ya bisa dibilang hobi akuarium ini yang serius ya, buat saya yang serius ya, itu mungkin juga bisa dibilang ini ya nggak murah ya teman-teman. Kalau teman-teman cuma memelihara ya seadanya aja, pakai akuarium kecil kayak gini, pakai kasih batu terus pakai hang on atau apa, itu ya bisa juga. Cuman ya itu ya batasnya sampai itu ya, mungkin kita nggak bisa pelihara koral yang aneh-aneh atau pelihara SPS ya nggak mungkin lah. Jadi seperti itu. Balik lagi ke ini ya teman-teman ya, ketujuan kita setup ini ya. Kalau mungkin sekedar punya aja ya bisa, nggak pakai alat yang mahal bisa. Tapi kalau mau serius memelihara dan menghasilkan, syukur-syukur ya, karena namanya juga hobi, itu juga jauh lebih bagus ya. Oke teman-teman, jadi itu aja teman-teman ya. Ini saya mau bersihin dulu, saya mau isi ini dulu, kemudian saya akan pindah koralnya ke sini juga ya. Itu ya, nanti saya update lagi di berikutnya. Ini sudah hampir setengah jam saya ngoceh ya, semoga nggak bosan teman-teman. Selalu update. Yang jelas untuk saat ini saya masih semangat ya untuk melihara akuarium, belum ada rencana pensiun tuh, walaupun update saya juga seperti ini ya teman-teman. Jadi oke teman-teman, jadi saya akan masukin ini ke sana airnya, kemudian ya kita pindah-pindah, kita bersihin koral yang di sini. Berapa kita pindah nanti seperti apa hasilnya ya, simak di video setelah ini ya teman-teman. Oke, itu aja. Oke teman-teman, sudah saya pasang lensanya ya teman-teman. Jadi saya akan review dulu ya teman-teman dua akuarium di bawah ini teman-teman. Jadi
ikannya sudah saya pindah di sini ya teman-teman. Ikan terus payungan saya pindah di sini, nanasan juga, semoga nanasan ini hidup ya. Oke, ini sudah lama juga ini di akuarium teman. Kondisinya kurang begitu oke ya, semoga berapa minggu ke depan udah recover semoga ya. Dan ini GSP nya mati nih kayaknya teman-teman, jadi masih ada sih cuman belum kelihatan. Nanti kalau misalkan nggak survive terpaksa saya harus buang juga ya teman-teman. Dan sisanya ini karang otak ya teman-teman. Karang otak ini juga sudah lumayan lama di akuarium ini semenjak saya setup yang lama ya teman-teman. Jadi ya masih survive lah ya, di sana masih oke. Ini juga sudah mulai recover mungkin ya, tapi kayaknya belum lah. Cuman dia nggak mati ya teman-teman, masih bandel, dia masih mencoba bertahan ya teman-teman. Terus di sini karang otaknya ini juga gitu agak kiset ya, tapi oke lah masih bertahan ya teman-teman. Jadi ini akuarium pertama yang kecil, jadi isinya cuma 2 Nemo ini aja teman-teman. Jadi 2 Nemo ini saya pindah karena agak bandel juga ya, bongkar-bongkar pasir terus di akuarium lama, jadi ya, saya pindah ke sini. Semoga betah dia di sini. Terus yang di sini, nah di sini ada jamur ya teman-teman, jamur mata sapi kayaknya ya. Terus sama simfilianya kurang begitu bagus juga kondisinya. Terus apa lagi ya, terus ini letter coral kayaknya, cuman ya gini aja teman-teman, masih hidup. Tapi ini juga sudah lama ya di sini, dia sudah hampir 1 tahun juga ya, 6 bulan lebih lah di akuarium saya ini teman-teman ya. Malah lebih sih ya, hampir 1 tahunan lah, hampir 1 tahunan ya. Terus di sana payungannya yang gede yang di sebelumnya ini masih ada juga ya teman-teman. Saya pindah ke sini juga, semoga mekar ya ini. Jadi hari ini barusan pindah, mungkin agak stres. Oke, kemudian kita akan review lagi frag tanknya ya teman-teman. Nah ini nanti saya rencananya akan carikan ini ya anemon ya teman-teman, supaya si balong ini dia ada tempat mainnya juga biar nggak stres ya di sini. Oke, berikutnya ini teman-teman ya, kita matikan dulu ya harusnya. Jadi saya pakai ini ya teman-teman, pakai wave maker Atman saya pasang di sini. Terus apa lagi ya, itu aja sih. Oke, jadi ini zoa, kemudian kolang-kaling kembang, terus sinarina, ada gonioporanya saya taruh di sini. Agak lumayan sedikit mekar ya teman-teman ya di sini ya, daripada di akuarium sebelumnya. Jamur juga belum maksimal sih. Terus nah ini cendol udah maksimal ya, udah oke, udah mekar sekali. Terus nah candy apple nya juga kayak gitu, mekar juga. Blastonya juga mekar bagus ya. Terus ini zoa polip bagus juga. Karang anemon ini cacingan ya, ini juga karang anemon juga gak maksimal, terlalu dekat mungkin ya. Nanti akan saya coba pindah ya di tempat lain, terlalu dekat sama wave maker ini. Oke, itu teman-teman ya. Jadi frag tanknya juga sudah ready ya teman-teman. Ini fragnya saya sudah siapkan juga. Saya nanti rencananya akan mau belajar ini ya, belajar ngefrag zoa ya teman-teman. Ini zoa ini udah candy apple ini udah gondrong semua ya teman-teman. Jadi ini saya akan frag di sini, saya bikin frag banyak supaya nanti bisa berkembang ya. Siapa tahu lah aku ada yang mau beli ya. Oke, nanti saya coba juga beli zoa-zoa yang lain untuk menambah koleksi.
Oke, seperti itu teman-teman. Jadi arusnya sih hampir nggak ada, makanya saya kasih wave maker ya teman-teman. Jadi seperti itu kondisinya teman-teman. Jadi kali ini nambah 3 tank lagi ya teman-teman, 3 tank lagi dengan ini ya, dengan tanpa cycling ya teman-teman. Jadi 0 cycling ya. Kalau cyclingnya saya skip, langsung aja teman-teman. Jadi 3 tank baru tanpa cycling ya. Oke, untuk jelasnya nanti saya akan bahas lagi di video berikutnya teman-teman, tentang sistem yang saya bikin ini. Bukan sistemnya, simple aja sih sebenarnya. Jadi cuman perpipaannya yang sedikit menghabiskan waktu ya teman-teman. Oke, sedikit menghabiskan waktu pemipaannya, tapi oke lah. Jadi seperti itu. Jadi enaknya saya juga nggak akan pusing lagi ganti air, tetap ganti air ya, cuman di sini aja ya teman-teman. Ganti airnya nanti otomatis akan terdistribusi ke 3 tank ini. Jadi seperti itu, nanti saya akan bahas di video berikutnya. Oke teman-teman, jadi itu aja ya perkembangan dari akuarium ini ya. Secara umum akuarium ini jadi akuarium kosong, akuarium isi ikan doang. Apakah kita mau isi ikan aja ya? Oke, karena kondisi sekarang ini lampu juga nggak ada, kemudian suhu juga tinggi, 31 derajat ya, 31 derajat. Nah di sini, kalau di sini berapa ya, di sini sekitar berapa ya, sama 30 juga teman. 30 ya, ya sampai 30, 29, 30 lah. Kalau yang di sini total di sini 31 ya, 31,3. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk pelihara SPS sepertinya saya harus tunda dulu ya teman-teman, tunda dulu sambil ngumpulin duit untuk beli chiller mungkin ya. Semoga ada duit untuk buat beli chiller, semoga ada duit juga buat beli lampu yang bagus. Ini kenapa saya nggak beli lampu DIY, karena ya bukannya nggak percaya teman-teman, saya pengen beli melihara pakai alat yang pasti ya. Jadi lampu-lampu ini kan kayak yang saya baca kan lampu kayak Aqua Illumination atau AI, terus lampu merek Radion itu sudah banyak yang pakai dan berhasil ya, dipakai juga di river luar negeri ya, dan hasilnya juga kalau teman-teman ya luar biasa ya. Oke, tentu saja faktornya nggak lampu ya, banyak faktor yang lainnya ya, yang saya coba akan benahi satu persatu teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Jadi ya kita lihatlah dalam beberapa bulan ke depan, semoga pelan-pelan ini bisa dibenahi. Oke teman-teman, itu aja ya. Semoga nggak bosan-bosannya nonton channel saya. Jadi isinya ya seperti ini teman-teman, apa adanya teman-teman. Jadi nggak ada yang ditambahi, nggak ada yang dikurangi. Ya itu aja. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di sana yang ini ya, yang belajar akuarium air laut seperti saya ya. Jadi terakhir ya teman-teman, jadi terakhir itu teman-teman ya intinya harus sabar aja sih. Jadi kalau terburu-terburu seperti saya kemarin coba SPS, ternyata banyak hal yang nggak mendukung, yang ada cuman buang-buang duit ya teman-teman. Jadi teman-teman start pelan-pelan. Kalau memang serius ya ngumpulin duit untuk beli alat yang layak gitu ya, atau alat yang cocok. Kalau memang teman-teman serius loh ya, kalau
Kalau misalkan ya asal punya aja atau apa adanya ya udah, jadi teman-teman nggak perlu beli alat-alat yang mahal, alat-alat yang biasa aja juga bisa ya. Oke, tapi kalau teman-teman serius ingin melihara kora-kora yang susah ya, dari pengalaman saya mau nggak mau teman-teman memang harus beli yang ini ya, alat-alat yang mendukung ya. Kalau nggak gitu ya mungkin akan lebih susah gitu aja, bukan nggak bisa, akan lebih susah gitu aja ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video berikutnya.